Naon hartosna Gunung Gede Gunung Pangrango Bogor kabagian urugna. Leres urang Bogor sabab ieu Bogor lemur makmur dayeuh maneuh Banjar Karang Pamidangan Tarat kahari. Daripada aing jadi pamimpin ukur ngadon modal, ngadon HS, ngadon nyokotan duit negara, tapi kita buka karya pikeun jauh. Gunung-gunungnya terselamatkan, aliran sungainya terselamatkan, yang pada akhirnya kemakmuran rakyat akan terwujud dengan apa? Dengan hidup tenang, nyaman, dan damai. Tiap hari dapat setoran, gitu kan ada aktivisnya. Artinya Pak Bupati sudah melaksanakan tugasnya. Akibat kerusakan tata ruang, aduh kan, menurut Gubernur Jawa Barat ini perubahan fungsi lahan di kawasan Serapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan kurang suatu apapun. Buat di Bogor, walat nih. Kemarin kan dia tuh sempat memimpin demo dengan meminta tambang untuk dibawa kembali. Alasannya sih untuk masyarakat, agar masyarakat itu mempunyai pekerjaan. Tapi tampaknya dari seorang pemimpin Bogor itu tidak memikirkan tentang dampak jangka panjangnya. Dan seperti apa yang kita ketahui bahwa Deddy Mulyadi memang menutup selamanya, atau bahkan tidak, boleh dibilang tidak waktu ditentukan atau teman-teman ya, untuk menutup tambang karena potensi bencana yang akan menimpa warga Bogor itu sangat besar sekali, terutama tentang kerusakan alam yang diderita dari wilayah Bogor. Seperti yang kita ketahui adalah Bogor adalah wilayah resapan, di mana ketika Bogor banyak terjadi bencana, otomatis daerah lain itu akan terbawa. Seperti Jakarta misalnya ya, banjir saja itu banyak yang boleh dibilang berasal dari Bogor, maka disebut banjir kiriman dari Bogor. Dan jika itu tidak dijaga dari potensi alam yang akan mendapatkan bencana karena adanya sebuah perluasan wilayah tambang, terutama tentang resapan air, di mana seperti yang kita ketahui banyak tempat wisata yang dijadikan villa, terus kemudian lapangan golf, akhirnya ya udah banjir. Dan seperti apa sih tentang kejadian banjir kemarin dan bagaimana tanggapan seorang Deddy Mulyadi? Kita simak. naon hartosna Gunung Gede Gunung Pangrango rentul ngajentul ngahulu balung ngahuleng ngaraga meneng kapi urang Bogor kabagian banjir. Urang Bogor kabagian urugna. Leres urang Bogor kabagian susah.
carana kumaha urang pulangkeun kasarakan pangbalikanana gunung kudu kayan, lengkog kudu balongan, lebak kudu sawahan. Salajengna tinu tata kelola pamerintahanana kumaha tata ruangna urang pulangkeun deui. Leuweung jadi leuweung, kebon jadi kebon, walungan jadi walungan, susukan jadi susukan, bendungan jadi bendungan. Teknisna kumaha di ayeuna pemerintah Kota Bogor sareng Kabupaten Bogor tos kedah netapkeun teu kenging deui nambihan bangunan di daerah hutan, teu kenging deui nambihan pariwisata di daerah hutan. Naon margina eta leuweung anu tiis lamun rentul bangunan robah jadi panas. Bikin merinding. Ternyata ini alasan Kang Dedi marah besar kalau ada yang merusak wilayah Bogor, termasuk pribuminya. Video ini peringatan keras untuk warga Bogor agar tidak lupa dengan jati dirinya. Budayakan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Puseur Sunda teh pakuan Pajajaran. Di mana? Bogor. Kunaon puseur Sunda milih nu Bogor? Sabab ieu Bogor lemur makmur, dayeuh maneuh Banjar Karang Pamidangan, tanah nu pangsubur-suburna di tanah Sunda Bogor. Sakali deui tanah nu pangsubur-suburna tanah Bogor. Mantake Pak Harto nyieun IPB di Bogor, nyieun Tapos di Bogor, Tales rambutan kadu di Bogor mah luar biasa. Di tempat aing mah sentul teh dihakan di dia mah pakai balap mobil. Bener teh? Nah, naon hartina kulantaran ieu puseur dayeuh Pajajaran kade ulah ngaguna sika taneuh Bogor. Aing nyarita ieu. Kade ulah ngaguna sika ngaruruksa ngarurujit ngancurkeun taneuh Bogor sia kaluhur teh sirungan kahana teu akaran sia. Kumaha? Hareup yeun kabijakan ke kahareup Bogor benerkeun deui tata ruangna nu bener. Benerkeun deui gunungna kudu awian, lengkogna kudu balongan, lebakna kudu sawahan. Di kampung adat belah ditu, belah ditu, belah dieu, ulah dirurujit, ulah diruruksak sabab naon? Ieu tetenger ka makmuran Nusantara. Ngan urang Bogorna kudu saladar sia teh. Sadarna kumaha geura inget yen anjeun nu ngawasa di Bogor, yen anjeun seueur siwi Pajajaran, yen anjeun kudu boga rasa jeung rumasa, yen anjeun kudu boga harga diri sing percaya anjeun turunan Pajajaran, turunan Siliwangi, anjeun boga martabat teu meunang nyembah-nyembah ka bangsa lian sia. Namun anjeun nyembah-nyembah ka bangsa lian jati kasih dikucunti leutik leungit ciri ilang cara nu aya ugur bugarna siang ulah ka bangsa deungeun jadi kekeset bangsa deungeun balikeun sia ajaran Siliwangi di ayeuna sia ai kakaruhun sia teu apal nu ngawangun Pajajaran ngawangun Bogor ai karuhun batur ku sia dihormat-hormat sia jadi runtah di lemur sorangan ngarti molotot aing ngomong. Untuk Bupati Bogor dan para pendemo yang minta tambang dibuka kembali. Nih dengerin Kang Dedi ngomong ya. Lamun kuring mimpin hayang senang, babari atuh teu kudu kikieuan. Operasional gede, anggaran tinggal ngageser-geser triliunan, ulin ka luar negeri. Unggal poe bebeunghar tong nguruskeun tambang aing ribut wae jeung jelema nu baroga duit tong nguruskeun barudak sakola tong nyieun we jalan hukur nu formal bageul lage anggaran jalan teh ngan 400 miliar sataun pan ayeuna mah 4 triliun jadi gubernur pencitraan we tong gawe teu siga ayeuna unggal poe di demo aing ku sarerea diancam kuring memilih jalan urang Garut. Naon hartina kajeun teuing aing jadi pamimpin dipikang ewa ku sarerea asap aing boga pepelakan jeung Jawa Barat ka hareup. Daripada aing jadi pamimpin
ukur ngadon modal, ngadon HS, ngadon nyokotan duit negara, tapi kita buka karya pikeun Jawa Barat kahara. Pak Dedi, coba ini Pak Dedi, tolong atensinya. Ini kobong, ini Pak Dedi, lihatin dulu. Tanggapan Kang Dedi terkait atensi yang disampaikan orang yang terdampak banjir bandang di Kabupaten Bogor. Tepatnya banjir di sungai. Ya, yang tambang Bogor itu bicara kompensasi. Jadi begini, dalam perhitungan kita, pegawai tambang dan orang yang bekerja di sektor informal tambang itu hanya 3.000. Karena kan, tetapi kepala desanya itu mengajukan 18.000. Kalau 18.000 tidak diberi, maka akan begini. Sehingga kan tadinya saya menghitung bahwa kalau 3.000 dikasih misalnya 3 juta, maka itu 6 bulan cukup diberikan kompensasi tiap bulan. Tetapi kan yang ajukannya 18.000, sehingga alokasi untuk yang 6 bulan itu hanya diberikan sekali. Karena jumlahnya itu dimasukkan semua warga yang kerja tambang dan tidak kerja tambang dimasukkan harus menerima. Ya kita penuhi. Nah kalau sudah dipenuhi kan kewajiban kita sudah selesai. Gitu. Tapi ada permintaan dari bupatinya mau dibuka lagi. Ya pertama bahwa membuka tambang izin lokasinya ada kewenangannya di pemerintah provinsi. Yang keduanya Pak Bupatinya baik memperjuangkan nasib masyarakat yang kerja di sektor tambang. Tapi kan sebenarnya yang disebut kerja di sektor tambang kan tidak semuanya kerja di sektor tambang. Kan ada yang berdiri di jalan aja tiap hari dapat setoran. Berarti ada aktivisnya. Artinya Pak Bupati sudah melaksanakan tugasnya, menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dan perjuangannya Pak Bupati dan Wakil Bupati sangat panjang saya lihat. Berusaha beberapa kali bertemu saya, kemudian mengajak saya bertemu dengan pengusahanya. Tetapi untuk sementara ini saya tidak dulu memenuhi pertemuan itu, karena saya menjaga integritas diri saya bahwa seluruh putusannya dilakukan berdasarkan sistem. Nah, sistemnya lagi kita kelola. Kenapa? Kan yang harus dipikirkan bukan yang hanya bekerja pada sektor tambang. Yang dipikirkan adalah jalur parung panjang. Yang dilewati itu adalah masyarakat kita juga yang harus dilindungi agar nyaman ketika sekolah, agar nyaman bepergian ke kantor, agar nyaman ketika pergi ke rumah sakit, agar nyaman berdagang. Kan itu jumlahnya juga kan puluhan ribu. Dulu kan mengalami penderitaannya sangat panjang. Mereka banyak yang kerjanya di Jakarta. Kalau pulang nyampe ke rumah harus jam 11 malam baru nyampe. Subuh harus berangkat lagi, mengalami depresi. Yang meninggal udah berapa? Seluruhnya kan sudah ditangani oleh gubernur. Yang meninggal kita santuni, yang sakit kita obati. Infrastrukturnya sekarang sudah kita bangun tamat sampai Banten dengan anggaran yang sekarang. Nah kemudian yang berikutnya adalah tinggal bagaimana menangani persoalan tambangnya. Sorry, sebagai pemimpin yang merupakan sebagai panutan masyarakat, seharusnya kan dia itu lebih sadar tentang keselamatan masyarakatnya agar mereka itu hidup dengan lebih sejahtera. Bukannya mensejahterakan masyarakatnya dengan cara membuka tambang. Karena dari tambang yang dibuka, tentu saja alam itu akan semakin rusak. Dan dari tindakan seorang Bupati Bogor itu dipertanyakan, dia itu lebih dekat dengan rakyat atau lebih dekat dengan para pebisnis. Ini kan lucu sekali teman-teman ya, bahwa seharusnya dari jika memang ada sebuah desakan dari beberapa oknum atau boleh bilang kaum populis, yaitu kaum yang mempunyai kepentingan bisnis tentang adanya sebuah izin tambang, itu kan seharusnya dipertanyakan. Karena dari pemimpin yang demikian, itu tampaknya boleh dibilang ya hanya sekedar cuan, apapun yang dilakukannya. Dan kemudian dia tidak mementingkan kepentingan masyarakat. Masih ingat betul kemarin ya, ketika dari jembatan yang baru diresmikan, tepatnya di Desa Gobang, itu untuk ambruk padahal baru sebulan diresmikan. Itu adalah satu contoh di mana kebijakan pemerintah dari Bogor itu yang nggak ada sebuah kejujuran. Karena dari apa yang mereka lakukan, tampaknya banyak menarik keuntungan. Dan ini sebenarnya menjadi sebuah contoh lagi yang harusnya masyarakat lebih sadar. Siapa sih pemimpin Bogor?
Ada perubahannya nggak kira-kira dalam kedepannya? Dan mari kita simak berita selanjutnya. Yuk kita pelajari. Kita membuka tambang, izin lokasinya ada, kewenangannya di pemerintah provinsi. Yang keduanya, Pak Bupatinya baik memperjuangkan nasib masyarakat yang kerja di sektor tambang. Tapi kan sebenarnya yang disebut kerja di sektor tambang kan tidak semuanya kerja di sektor tambang. Kan ada yang berdiri di jalan aja tiap hari dapat setoran. Berarti kan ada aktivisnya. Artinya Pak Bupati sudah melaksanakan tugasnya, menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan perjuangannya Pak Bupati dan Wakil Bupati sangat panjang saya lihat. Berusaha beberapa kali bertemu saya, kemudian mengajak saya bertemu dengan pengusahanya, tetapi untuk sementara ini saya tidak dulu memenuhi pertemuan itu karena saya menjaga integritas diri saya bahwa seluruh putusannya dilakukan berdasarkan sistem. Nah, sistemnya lagi kita kelola. Kenapa? Kan yang harus dipikirkan bukan yang hanya bekerja pada sektor tambang. Yang dipikirkan adalah jalur parung panjang. Yang dilewati itu adalah masyarakat kita juga yang harus dilindungi agar nyaman ketika sekolah, agar nyaman bepergian ke kantor, agar nyaman ketika pergi ke rumah sakit, agar nyaman berdagang. Dan itu jumlahnya juga kan puluhan ribu. Dulu kan mengalami penderitaannya sangat panjang. Mereka banyak yang kerjanya di Jakarta. Kalau pulang nyampe ke rumah harus jam 11 malam baru nyampe. Subuh harus berangkat lagi, mengalami depresi. Yang meninggal udah berapa? Seluruhnya kan sudah ditangani oleh gubernur. Yang meninggal kita santuni, yang sakit kita obati. Infrastrukturnya sekarang sudah kita bangun tamat sampai Banten dengan anggaran yang sekarang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tinggal bagaimana menangani persoalan tambangnya, kan gitu loh. Nah, pertimbangannya adalah kalau dibuka jalannya mau lewat mana? Mau tidak mau harus lewat parung panjang lagi. Kalau lewat parung panjang lagi, begitu dibuka nanti protes lagi yang parung panjang, demo lagi. Kan ini kan harus diambil jalan tengah, bagaimana kedua-duanya berjalan. Yang berikutnya, pemerintah provinsi juga memberikan tawaran solusi. Berulang-ulang saya sampaikan, kirim data pekerja tambang, terutama mereka yang pekerja kasar. Upahnya kan mereka hanya 40.000 sampai 50.000 per hari tanpa BPJS, tanpa asuransi ketenagakerjaan. Saya meminta untuk saya masukkan menjadi tenaga kebersihan PU Provinsi Jawa Barat, membersihkan jalan-jalan di wilayah Bogor. Tapi sampai sekarang datanya nggak ada yang ngasih. Gitu loh. Udahlah, kalau bicara tambang itu kan bicara sesuatu yang menggoda sebenarnya bagi gubernur, gitu kan. Apa sih yang tidak tergoda oleh tambang? Tambang apapun cukup menggoda, apalagi tambang perkawinan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan peringatan keras soal kondisi Bogor yang disebut sudah berada di titik mengkhawatirkan akibat kerusakan tata ruang. Aduh kan, menurut Gubernur Jawa Barat ini, perubahan fungsi lahan di kawasan serapan air dan perbukitan Bogor kini bukan hanya mengancam warga setempat, tetapi juga wilayah hilir seperti Jakarta, Bekasi, hingga Karawang. KDM menyoroti maraknya alih fungsi lahan di kawasan perbukitan menjadi permukiman yang dinilai memperparah resiko banjir dan longsor setiap musim hujan tiba. Ia menyebut Bogor memiliki peran penting sebagai kawasan penyangga. Jika alam Bogor rusak, dampaknya akan langsung dirasakan oleh daerah lain di bawahnya. Karena itu, Pemprov Jawa Barat berencana melakukan audit tata ruang dan mengembalikan fungsi kawasan hijau agar aliran sungai, gunung, dan danau tetap terjaga. Deddy Mulyadi juga mengajak seluruh pihak menghentikan eksploitasi alam di Bogor sebelum bencana yang lebih besar terus terulang dan mengancam jutaan warga. Ini Bupati Bogornya malah nuntut tambangnya dibuka lagi. Gimana itu? Bapak, ini bukan ini.
budak mas beriji. Ini si bungsu Pak. Bungsu. Ya. Alhamdulillah ya Allah. Sehat. Nah, sama nanti kita. Iya tong di seker, kangkok mabekal, ya kan? Kangkok mabekal kan mata ditinggalkan tuh siapa? Kan ya bekal, kangen mata ayah, kan? Bekal ya mak. Lu bangsa, sing soleh, sing jadi satria. Iya, jasa konstruksi juga mengeluh Pak. Ya, Mereka kenapa? kesulitan mendapat material Ya, karena penutupan tambang. ya Itu orang kondisinya Parung gimana? Panjang juga mengeluh selama ini. Ya, Solusi, kan? ada Ya solusinya kan lagi kita rumuskan rekomendasi dari tim teknis. Solusinya seperti apa? Rumusannya seperti apa? Misalnya begini. Mobil besar nggak boleh lewat ke jalan kabupaten dan provinsi, langsung ke akses tol. Atau Pak Bupati berencana membebaskan lahan untuk tambang. Kemudian nanti membangun jalan tambang. Solusinya banyak formulasinya. Nah, tetapi di balik itu bukan persoalan jalan tambangnya, tetapi pertambangan harus melahirkan nilai kemanusiaan. Saya nggak mau lagi nanti kuli lajur tanpa asuransi. Yang tukang muat itu tanpa asuransi. Saya nggak mau lagi nanti ada orang yang meninggal di tambang itu tidak dapat asuransi kecelakaan kerja. Saya tidak mau lagi mereka diupah sangat rendah. Kenapa? Pertambangan ini melahirkan bahan baku yang murah. Bahan baku yang murah itu menjadi properti yang mahal. Apa yang terjadi? Satu daerah mengalami peningkatan ekonomi yang sangat tinggi, jadi bangunan indah, jadi hotel segala macam. Tapi daerah yang menjadi penghasil tambangnya mengalami kemiskinan. Jadi ini yang akan saya bangun adalah keadilan. Dari penutupan kuari itu kan berdampak ke terhambatnya pembangunan infrastruktur di daerah ini Pak. Sudah Pak, kan sudah ada MOU waktu di Depok. Sudah, kita sudah ada rumusannya Pak. Kan gitu, sudah ada waktu di Depok sudah di MOU kan, dan sekarang proyek-proyek nasional udah mulai jalan lagi. Nah ini kita lagi di Desa Petir nih, ketemu sama Akang siapa? Akang siapa? Oje. Namanya siapa? Ini teh di mana ini teh? Kecamatan? Kabupaten? Mau lapor apa? Jemaat bergoyang. Oh, di mana? Di mana? Di mana? Di Nagro. Kudu dikumahakeun jematanan. Oh, di Aya Pak Kadesna aya. Aya Pak. Mana Pak Kadesna Pak? Ya udah sabarahaun. 200 juta. Ya dibantuan. Ya. Oke, langsung minggu harap uangnya dikirim ke rekening desa. Rekening desa. Ya gitu Pak, udah kawin san. Kunaon can kawin? Oh duitna, awewe loba. Di mana? Awewe tinggal nyomokan. Atuh bawa duitna. Awewe tinggal nyomokan. Bawa duitna. Banjir bandang di Sukamakmur, Cipaminggis itu adalah menjadi sebuah contoh ya agar pemerintah dari Bogor itu lebih peduli dengan lingkungan. Dan kemudian dari bupatinya juga lebih peka terhadap penderitaan masyarakat di jangka panjang, bukan hanya sekedar di jangka pendek dengan meminta lapangan pekerjaan. Memang lapangan pekerjaan saat ini agak sulit, tapi tentunya itu yang seharusnya itu yang menjadi solusi dan menjadi sebuah titik temu agar masyarakat itu menemukan kembali sebuah pendapatan di mana mereka itu mendapat pekerjaan, bukan mendapatkan pekerjaan dengan cara pintas.
Memang tambang itu sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu. Tetapi jika memang dampaknya itu memang sangat luar biasa, mendapatkan bencana yang akan datang, banjir, longsor, itu saja itu harus dievaluasi dan bahkan boleh dibilang ya di stop atau ditutup selamanya. Bukannya tentang kerusakan alam nih, seperti kita ketahui dari Jalan Parung Panjang Bogor itu kan juga mengalami kerusakan yang begitu luar biasa. Deddy Mulyadi sudah payah dengan menaikkan anggaran yang tadinya kan pada waktu pemerintahan Ridwan Kamil kan 400 miliar guys. Sekarang nggak main-main, 2,4 triliun digelontorkan seorang Deddy Mulyadi itu, bahkan kemarin sempat udah bayar kan. Dan kemudian Deddy Mulyadi ngutang ke BJB sebanyak 2 triliun untuk menutupi dua biaya tersebut dan melanjutkan proyek dari pembangunan jalan nasional di Provinsi Jabar. Bukannya bersyukur mempunyai pemimpin seorang Deddy Mulyadi dengan memberikan infrastruktur yang lumayan bagus, nggak cuma lumayan, memang sangat luar biasa ya, dengan jalan-jalan yang mulus, estetik, dengan penataan kota yang rapi, tetapi tampaknya dari pemimpin Bogor itu tidak mencerminkan seorang pemimpin di mana dia seharusnya itu memakmurkan dan mensejahterakan masyarakatnya. Boleh dibilang seperti yang saya katakan tadi bahwa dia itu memang lebih dekat dengan para pebisnis, kaum populis yang mempunyai kepentingan bisnis yang ada di Bogor. Karena dari pengerukan tanah, kemudian dari penggalian, itu kebanyakan ya berhubungan dengan para pebisnis. Meskipun ada sebuah alasan, maka jika tambang ditutup, nah ini mereka akan kekurangan material lah, dan kemudian kekurangan dari proyek yang sedang dijalani, misalkan untuk membangun jalan, itu alasan fisik teman-teman ya. Deddy Mulyadi untuk mengambil keputusan tersebut tentu saja ada suatu alasan dan solusi jika memang kekurangan material. Ya. Deddy Mulyadi masih tetap mengevaluasi dan mengkaji setiap izin-izin tambang, karena dari para ahlinya tentu saja Deddy Mulyadi nggak sekedar membuka izin ya, tentu saja dengan kajian-kajian yang boleh dibilang harus lebih teliti, lebih seksama, karena itu akan mendapatkan jangka panjang yang sangat luar biasa ya, karena terjadinya bencana. Semoga saja harapan dari masyarakat Bogor nih tentang adanya pekerjaan baru, terus kemudian lapangan pekerjaan yang selama ini memang untuk tambang itu adalah satunya dari apa yang mereka dapatkan untuk memenuhi kebutuhan. Semoga saja mereka mempunyai lahan baru ya, dan pemerintah Bogor dan juga Deddy Mulyadi menemukan solusi baru agar mereka mendapatkan pekerjaan baru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.